ngajak semua Kang Mas dan Mbak Yu kita di luar dalam, aku sing paling kuoso di sini. Tapi kalau nyembah sampai pegel seperti ini baru saya alami sekarang, Mbak Yu. Kemudian Kartini memberitahu bahwa menjadi Raden Ayu akan merasa pegal terus-terusan karena mereka. Kowe kudu nglayani wong lanang sing bukan pilihanmu dewe. Salah satu film yang diambil dari kisah nyata dari sosok pahlawan wanita Indonesia yang bernama Raden Ayu Kartini. Dan film ini berjudul Kartini. Langsung ke referensi bahwa film Kartini ini akan menceritakan perjuangan Kartini di tahun 1900 Masehi, yang dimana pada waktu itu wanita hanya dijadikan seorang babu, pembuat hawa nafsu pria, dan bahkan tidak boleh mengenyam pendidikan sedikit pun. Makanya di tahun itu para wanita tidak bisa membaca. Jadi kasta tertinggi pada tahun itu hanyalah pria. Tapi bedalah dengan sekarang, kalian pasti para pria mengerti. Elah dasar bucin. Heran. Jadi intinya gimanakah perjuangan Kartini untuk menjunjung tinggi harkat wanita pada waktu itu? Bila kalian penasaran dengan storynya, simak video ini sampai habis. Namun sebelum ke story, tolong tekan subscribe karena satu subscribe dari kalian amat sangat berarti bagi channel ini. Dan intro. Selamat datang di channel Zura 14 dan selamat menonton. Sebelum ke story, prolog bentar. Bahwa di umurnya yang sekarang, Kartini sudah saatnya diangkat menjadi seorang Raden Ayu Kartini. Kowe dadi Raden Ayu. Ayo. Pasangannya ayo. Pada saat Kartini masih kecil, Kartini dipaksa oleh kedua kakaknya yaitu Slamet dan Busono untuk tidur di kamar yang berbeda dengan ibunya. Dan hal itu karena satu alasan, yaitu Kartini akan diangkat menjadi Raden Ayu Kartini karena dia menjadi anak bupati. Namun sayangnya, di sini Kartini menolaknya karena dia ingin tidur bersama ibu kandungnya. Tak berselang lama, Bupati Raden Mas Adipati Aryo, dia keluar dari kamarnya karena mendengar teriakan Kartini. Bupati Sosrodiningrat kemudian membawa Kartini kembali bersama ibunya yang bernama Ngasirah dan berharap Ngasirah dapat membujuk Kartini. Mau lihat ibu senang? Yang pada akhirnya Ngasirah dapat membujuk Kartini agar mau tidur di kamar yang sudah disiapkan, atau dalam bahasa Jawa bisa disebut juga pingitan. Ngasirah memberitahu bahwa Kartini harus memanggil ibunya dengan sebutan Yu, dan Ngasirah dia memanggil Kartini dengan sebutan Doro Ajeng karena itu sudah aturan adat. Ngasirah melakukan semua ini karena ingin melihat anak-anaknya bisa sekolah dan terhormat. Jepara pada akhir tahun 1800 yang dipimpin oleh seorang bangsawan, mereka diwajibkan menikahi wanita bangsawan yang sudah dinobatkan sebagai Raden Ayu atau putri saya. Anak perempuan bupati dari istri yang lahir dari bangsawan atau sekarang harus disapa Raden Ayu atau putri saya. Pada malam itu asisten bupati menghidupkan lampu dan menyuruh para penjaga untuk menutup gerbang karena hari sudah malam. Dan story baru dimulai. Ketika ibu Ngasirah membuka jendela kamar Kartini yang sedang merenungi nasibnya, sehari-hari Kartini hanya di dalam kamar sambil melihat asisten bupati melakukan aktivitasnya. Ya seperti memberi makan burung-burung peliharaannya. Lalu Kartini belajar tata cara berjalan ketika berhadapan dengan seorang bangsawan. Di sini Kartini didampingi dengan kakaknya yang bernama Sulastri yang sudah terlebih dahulu belajar. Mereka berdua juga diberikan sajian agar mereka dapat mempertahankan keperawanan mereka sampai mereka menikah nanti. Setelah itu mereka berlulur dan mereka juga mandi kembang. Merinding. Kemudian Kartini yang lagi gabut, tak berselang lama datang kakaknya yang bernama Sosro Kartono untuk memberikan sebuah hadiah. Namun Kartini, dia menolaknya. Karena Kartini meminta Sosro Kartono untuk membantunya agar gelar Raden Ayu yang akan diberikan kepadanya tidak jadi diberikan. Lalu Sosro Kartono mencoba membuka pikiran Kartini agar dapat menemukan kebebasannya. Engko sik. Kemudian Sosro Kartono kembali menawarkan hadiah dan hadiah itu dapat membuat Kartini keluar dari kamar pingitan. Akhirnya Kartini menerima hadiah itu dan hadiah itu berupa sebuah kunci. Setelah itu Sosro Kartono pamit untuk pergi ke Belanda untuk mencari ilmu. Karena penasaran dengan hadiahnya, Kartini pun masuk ke kamar Sosro Kartono untuk mencari tahu apa hadiah yang diberikan Sosro Kartono. Kartini membuka salah satu lemari, dan di dalam lemari itu terdapat buku-buku dari penulis yang berasal dari Belanda. Kartini membaca dan mempelajari isi dari buku-buku tersebut. Bahkan Kartini juga merasa seperti dekat dengan penulis buku itu, dan berada tepat di tempat kejadian yang ditulis di buku tersebut. Dan ternyata, Kartini juga mahir berbahasa Belanda. Wat scheelt je, Kartini? Hij is zeer intelligent. Hij heeft vast en zeker de middelbare school afgemaakt. Hari demi hari Kartini bersungguh-sungguh membaca dan mempelajari buku itu.
Lalu Kartini mengirim surat kepada Sosro Kartono bahwa dia sangat berterima kasih kepada kakaknya itu atas hadiah yang dia berikan. Di saat itu kakaknya yang bernama Sulastri juga sedang melangsungkan pernikahan dengan seorang bangsawan. Setelah itu Kartini mendapat surat balasan dari Sosro Kartono yang berisi bahwa Sosro Kartono juga ikut senang karena Kartini menemukan kebebasannya. Kemudian Sosro Kartono memberikan pesan Kartini bahwa tidak akan ada artinya jika hanya untuk dirinya sendiri, yang dalam artian Kartini harus berbagi pengetahuan kepada banyak orang. Mas. Sedangkan Ibunda Raden Ajeng Morea, dia memberitahu bahwa kedua adiknya yaitu Kardina dan Rokmini akan tinggal sekamar dengan Kartini. Di dalam kamar, Kartini sempat mengerjai kedua adiknya untuk menyembah dan memberitahu. Sejak semua Kang Mas dan Mbak Yu kita di luar dalam, aku sing paling kuoso di sini. Hingga kedua adiknya merasa pegal. Kemudian Kartini memberitahu bahwa menjadi Raden Ayu akan merasa pegal terus-terusan karena mereka Kowe kudu nglayani wong lanang sing bukan pilihanmu dewe. sungguh perjodohan yang laknat sekali. Tapi Kartini, dia akan membuat Raden Ayu yang berbeda dari sebelumnya. Dan Kartini juga menyuruh mereka untuk menurunkan tangannya. Kartini memberitahu Kita iso dadi diri kita sendiri. bahkan mereka juga bisa tertawa dengan lantang seperti yang dicontohkan Kartini. Kartini juga tidak mau dipanggil Mbak Ayu oleh kedua adiknya dan tidak perlu terlalu menghormatinya. Panggil saja. Panggil aku Kartini saja. Namun Kardina malah memanggilnya Trinil. sama seperti ayahnya dan juga Raden Sosro Kartono. Kemudian Kartini memberikan buku yang dia dapat dari Sosro Kartono. Iki buku apik. Woconen. Kedua adiknya juga antusias untuk membaca dan mempelajari buku-buku tersebut. Di sini mereka merasa diajari oleh orang-orang dari Belanda, lalu mereka pun mulai mengetahui bakat-bakat yang ada pada diri mereka. Ya, seperti Rokmini pandai membatik, sedangkan Kardina dia pintar menggambar. Setelah itu mereka belajar masak dengan Ngasih. Karena menurut Ngasirah, kalau pinter masak, suami dadi betah di rumah. tapi menurut Kartini, Masak ya untuknya sendiri dan orang-orang yang dicintai. tak berselang lama Pak Atmo memberitahu bahwa dia meminta tolong untuk memberikan sajian minuman untuk tamu. Rokmini sempat bertanya kepada Pak Atmo. Londo sapa Pak Atmo? Pak Atmo memberitahu bahwa orang Belanda itu bernama Mr. Baron van Dietmar bersama istrinya dan Mr. Ovingsor bersama istrinya. Di saat itu Bupati Sosroningrat bertanya kepada Mr. Baron. Hoe gaat het met uw dokter, meneer Baron? Dan anak perempuan Mr. Baron sekarang berada di Prancis dan menjadi guru. Mr. Baron juga menanyakan keberadaan Kartini yang kemudian Romo Sosroningrat memberitahu bahwa Kartini sedang melakukan pingitan. Lalu Mr. Oving menyangkal. Anda mengurung putri-putri Anda di rumah? Tak berselang lama datanglah Kartini sambil membawakan minuman untuk mereka. Tapi Bupati Sosroningrat menyayangkan karena bukan pembantunya yang mengantarkan minuman itu, melainkan Kartini sendiri. Setelah itu Pak Atmo memarahi salah satu pembantu karena membiarkan Kartini yang mengantarkan minuman itu. Namun menurut pembantu itu, Kartini sendiri yang merebut minuman itu darinya. Di saat itu Kardina dan Rokmini malah menertawakannya. Menurut Mr. Baron, Kartini adalah siswi terbaik di sekolahnya pada usia 10 tahun. Dan Kartini juga menulis sebuah artikel yang berjudul Pandita Ramabai. Kemudian istri dari Ovingsor ingin meminta izin untuk membaca tulisan Kartini. Dengan rasa terhormat, Kartini mengizinkan Madame untuk membacanya. Dan Kartini juga menuliskan beberapa artikel sebagai inspirasinya. Lalu istri Ovingsor mengundang Kartini untuk datang ke rumahnya. Namun Oving, dia tidak membiarkan itu terjadi karena sedang dipingit oleh Bupati Sosroningrat. Setelah itu Raden Ajeng Morem bertanya kepada Bupati Sosroningrat. Menopo Kang Mas sampun yakin bahwa anak-anak keluar dari pingitan? Bupati Sosroningrat memberi kelonggaran kepadanya ketika anaknya masih dalam pingitan. Lalu Bupati Sosroningrat mengajak ketiga anak perempuannya untuk pergi ke rumah Ovingsor. Tiba di rumah Oving, mereka memberitahu hasil karya mereka seperti batik, gambar ukiran, dan artikel milik Kartini. Madame sangat memuji keahlian mereka. Kartini juga meminta Madame untuk mengajarinya menjadi penulis sepertinya. Dan Kartini menginginkan tulisannya diterbitkan. Akhirnya Madame bisa membantu mewujudkan impian Kartini karena Madame mempunyai teman yang menjadi editor majalah dan koran. Kemudian Madame memberikan jurnal untuk membuat tulisan yang bagus.
Hari demi hari Kartini sibuk menulis artikelnya dengan baik. Bahkan Kartini konsultasi kepada Madam untuk merevisi hasil tulisannya. Sampai akhirnya Bupati Sosroningrat bertemu kembali dengan Ovik dan istrinya bersama teman istrinya untuk membicarakan tulisan Kartini. Mereka meminta izin kepada Bupati Sosroningrat untuk menerbitkan artikel milik Kartini, yang kemudian Bupati Sosroningrat meminta waktu untuk memikirkan hal ini. Lalu sebelum pergi, istri Ovingsor memberikan tulisan Kartini kepada Bupati Sosroningrat yang berjudul The Marriage of the Tribe. Bupati Sosroningrat bertanya kepada Madam, Dit u artikel mevrouw? kemudian Madam memberitahu. Uw dochter, Raden Ajeng Kartini. Lalu Mr. Oving, dia berencana mengirim tulisan itu ke Institusi Antropologi dengan bahasa Belanda dengan izin Kartini. Setelah itu Bupati Sosroningrat menemui Kartini untuk meminta izin bahwa dialah yang akan menerbitkan tulisan Kartini. Keesokan harinya istri Ovingsor mendapat kiriman sebuah tulisan Kartini yang sudah terbit. Kartini dan kedua adiknya pun senang karena usaha Kartini tidak sia-sia. Lalu Bupati Sosroningrat juga membelikan meja untuk Kartini agar lebih fokus lagi dalam karirnya. Dan Kartini mendapat kiriman buku dari kakaknya yaitu Sosro Kartono. Mereka pun semakin semangat untuk membaca buku-buku yang diberikan oleh Sosro Kartono. Setelah itu mereka memasak sebuah sayur kesukaan Madam Ovingsor, namun tak disangka kakak mereka yang bernama Slamet dan Busono datang dengan tiba-tiba. Busono memberitahu Slamet. Bener toh mas, kunjungan para pria itu bener toh? Kardina yang berteriak-teriak memanggil Kartini, dia merasa malu karena tidak mengetahui kedatangan dua orang kakaknya. Lalu Slamet dan Busono meminta izin kepada Romo Bupati Sosroningrat untuk ikut membantu menjaga adik-adiknya. Sambil menunggu surat rekomendasinya keluar untuk menjadi bupati dari Mr. Resi dan Steve Jobs. Ketika Kartini, Kardina, dan Rokmini ingin mengirimkan tulisannya ke rumah Mr. Sterhorst, mereka diberhentikan oleh Pak Atmo karena mereka tidak diperbolehkan keluar dari kabupaten. Yang kemudian Pak Atmo sendiri yang akan mengantarkan tulisan Kartini. Ternyata di sini Pak Atmo disuruh oleh Raden Slamet. Lalu Raden Slamet membuka tulisan Kartini yang kemudian menyuruh Pak Atmo untuk membakarnya. Kartini, Kardina, dan Rokmini, mereka merasa tidak nyaman dengan tingkah kedua kakaknya itu yang terlalu berlebihan. Lalu Kartini mempunyai ide bahwa dia akan menyuruh Mulyono untuk mengantarkan suratnya beserta sayurannya. Kartini menyelipkan surat itu di dalam pakaian Mulyono. Namun usahanya sia-sia. Karena hal itu dihentikan oleh Pak Atmo yang kemudian Pak Atmo lah yang akan mengantarkan makanan itu. Pak Atmo mengantarkan makanan itu ke rumah Mr. Ovingsor dan diterima langsung oleh Mr. Oving. Lalu Mulyono dibawa oleh Busono untuk menemui Slamet. Slamet menggeledah pakaian Mulyono dan Slamet menemukan sepucuk surat. Di saat yang bersamaan Mr. Ovingsor memindahkan makanan tersebut ke tempat yang lain. Slamet menemukan surat itu namun isi surat itu dalam keadaan kosong. Yang ternyata Kartini menyelipkan kertas di dalam makanan. Surat itu berisi Kartini meminta tolong kepada Mr. Oving soal bahwa mereka kini diawasi oleh kedua kakaknya. Karena mengetahui usaha kedua kakaknya gagal, Kartini, Kardina, dan Rokmini mereka bermain permainan tradisional di dekat kakaknya. Tak berselang lama Mr. Ovingsor dan istrinya kembali mendatangi Bupati Sosroningrat. Mr. Oving menyampaikan undangan dari Mr. Steve Jobs untuk Bupati Sosroningrat bahwa Mr. Steve Jobs mengundang Bupati Sosroningrat beserta anak-anaknya untuk menghadiri sebuah pesta yang bertempat di Semarang. Awalnya Bupati Sosroningrat tidak akan mendatangi undangan tersebut. Namun karena demi masa depan Slamet dan Busono menjadi bupati, malamnya mereka mendatangi undangan tersebut. Kartini bertemu dengan Madam Oving dan tak lupa berterima kasih kepadanya karena sudah membantunya. Di sana juga banyak bupati-bupati dari berbagai provinsi. Ini pertama kalinya Mr. Steve Jobs bertemu dengan Kartini. Dan Mr. Steve Jobs, dia juga memberitahu bahwa dia sudah membaca semua artikel yang dibuat oleh Kartini. Acara pun dimulai. Mr. Steve Jobs memperkenalkan anak-anak Sosroningrat kepada semua bupati yang berada di tempat itu. Yang pertama Raden Ajeng Kartini, Raden Ajeng Kartina, dan Raden Ajeng Rokmini. Lalu mereka semua saling bersulang. Keesokan harinya, Bupati Sosroningrat sarapan bersama dengan Mr. Steve Jobs sambil membicarakan tulisan Kartini yang berisi tentang seni ukir Jepara. Dan menurut Steve Jobs, semua tulisan Kartini akan dipamerkan di Den Haag. Ini salah satu cara untuk mendapatkan nama dari hasil karyanya. Kemudian Bupati Sosroningrat melihat gambar yang akan dijadikan ukiran. Namun Busono menjelekkan gambar tersebut karena tidak akan ada harganya. Karena yang ada harganya itu adalah Porselin, keramik Cina, jas Eropa. Dan bersambung.
Oke, seperti itulah episode pertama film Kartini, dan bagaimanakah kelanjutannya? Akankah karya Kartini diterima oleh pasar dunia? Bila kalian penasaran, tunggu episode keduanya. Video akan muncul di kotak ini bila sudah rilis, atau kalian bisa klik link di deskripsi.